Sudah 2 hari berlalu sejak kejadian tak mengenakan itu menimpa Amara. Kini ia sudah mengumpulkan keberanian untuk keluar kamar. Meski sebenarnya ia masih malu untuk bertemu dengan penghuni kos lainnya. Pasalnya ia yang dikenal lugu dan polos itu merasa bahwa citra dirinya sudah tercoreng oleh kejadian tempo lalu. Ia pun merasa takut akan respon orang-orang terdekatnya, apalagi jika sampai Pak Bari tahu. Bisa-bisa Amara dimarahi habis-habisan. Ia bergidik ngeri membayangkan bapaknya marah. Dalam bayangan saja sudah bisa membuatnya takut, apalagi kalau benar-benar kejadian. Jangan sampai deh, harapnya. Siang itu adalah hari Kamis dan suasana kosan lumayan sepi. Sehingga Amara merasa sedikit lega melangkahkan kakinya keluar dari tempat persembunyiannya selama 2 hari kemarin, yakni kamarnya. Aman, ucapnya yang sedang berdiri di dekat ruang tamu sambil mengelus dada. Nampak ia celingak-celinguk untuk memantau keberadaan Mang Sabri dan Bi Asih. Karena sejujurnya ia pun takut dan malu untuk menghadapi Amang dan bibinya itu. "Lagi apa?" bisik seseorang di dekat telinga kirinya. "Lagi liatin Mang Sabri," balas Amara sambil terus memperhatikan. Beberapa saat kemudian ia baru tersadar bahwa ada seseorang di belakangnya, lantas ia pun menoleh ke belakang dan ia sangat terkejut. Yang lebih membuat terkejut adalah orang itu adalah Tatang. Kini wajah Tatang tepat berada di hadapan wajahnya. Tatang mengangkat wajah dan kedua alisnya seolah sedang bertanya. Enggak apa-apa kok, oke," ucap Amara dengan terbata-bata. "Sebentar, wajah kamu kok merah?" tanya Tatang. Pertanyaan Tatang membuat Amara semakin kikuk dan malu, sehingga rasa ingin melarikan diri di dalam hatinya begitu kuat. "Saya, permisi dulu," ucap Amara mencoba untuk pamit dan hendak berlalu. Namun aksinya gagal karena Tatang menggenggam lengannya, mencegah ia untuk pergi. Nampak Amara bengong melihat lengannya yang kini digenggam oleh Tatang, lalu kedua matanya melihat ke arah Tatang seolah mempertanyakan apa maksud Tatang. Tatang pun melepas genggamannya. Saya mau tanya, password wifi-nya apa?" ucap Tatang agar Amara tak salah paham. "Oh itu," ucap Amara merasa lega karena rupanya Tatang tak membahas hal-hal tempo hari lalu. "Iya, jadi apa passwordnya?" tanyanya lagi dengan suara yang begitu lembut. "Modal dong," ucap Amara. Ucap Tatang terkejut, karena tak menyangka bahwa Amara akan berkata demikian. "Iya itu password wifi-nya, modal dong," jelas Amara. "Oh," ucap Tatang seadanya dengan tampang yang agak kikuk. Ia pun lantas mengetikkan password tersebut. "Gimana udah bisa?" tanya Amara. "Udah, terima kasih ya Bu," ucapnya. "Sama-sama, saya ke kamar dulu ya," pamit Amara. "Oh iya Bu, saya juga mau balik ke kamar kok," balasnya sambil tersenyum. Amara pun mengangguk lalu melangkahkan kakinya. Tiba-tiba langkahnya terhenti lalu ia membalikkan badannya dan memanggil Tatang. "Tang," panggilnya kepada Tatang yang saat itu hendak menaiki tangga. Tatang pun menoleh lalu bertanya, "Kenapa Bu?" "Terima kasih ya buat tempo hari lalu," ucap Amara sambil tersenyum. Tatang pun menyunggingkan bibirnya, lantas ia pun membalasnya, "Sama-sama Bu." Amara hanya tersenyum lalu berkata, "Duluan ya." Tatang hanya mengangguk sambil tersenyum seolah mengiyakan ibu kosnya tersebut untuk berlalu. Malam itu nampak Dani sedang menikmati makan malam bersama dengan teman-teman kantornya. Karena hari itu merupakan hari jadi perusahaan tempat ia bekerja yang ke-10 tahun. Semua asyik berbincang-bincang dan saling bersenda gurau,
Sesekali ia ikut tertawa saat mendengarkan obrolan lucu yang terlontar dari mulut teman-temannya tersebut. Di sebelah kanannya, nampak seorang wanita berambut panjang yang sedari tadi tanpa disadari olehnya, wanita itu sedang memperhatikan dirinya terus-menerus. Wanita itu tak lain adalah Cindy, salah satu juniornya di kantor. Ia memiliki tubuh yang ramping, dengan rambut panjang sepunggung, penampilannya nampak terlihat anggun dan modis. Sehingga hampir setiap hari, ia menjadi perbincangan para lelaki di kantor. Entah itu yang sudah beristri, yang sedang memiliki pacar maupun yang masih melajang. Perlu diakui memang bahwa Cindy mempunyai daya tarik yang luar biasa besar bagi orang-orang di sekitarnya. Namun si cantik Cindy ini ternyata jatuh cinta pada Danny, satu-satunya lelaki di kantornya yang bahkan seperti tidak tertarik terhadapnya. Hal itulah yang membuat Cindy semakin penasaran untuk lebih dekat dengan Danny. Karena di saat orang-orang sibuk memerhatikan Cindy bak lebah yang tertarik dengan bunga, justru Danny nampak seperti lalat yang tidak menyukai bunga. "Pak Danny," ucap Cindy secara tiba-tiba dengan suaranya yang terdengar begitu merdu. "Ya, kenapa?" tanya Danny yang saat itu sedang sibuk dengan handphonenya karena sedang berkirim pesan dengan kekasihnya. "Siapa lagi kalau bukan Amara? Gak sopan loh pak kalau lagi ada yang ngajak ngobrol malah liatin handphone," ucap Cindy. Danny pun memasukkan handphonenya ke dalam saku kemejanya. Cindy tersenyum merasa bahwa ucapannya berhasil untuk membuat dirinya bisa mengobrol dengan Danny. "Kenapa Cin?" tanya Danny. "Engege, ini pas saya kurang paham soal kerjaan yang ini," ucapnya sambil menunjukkan layar handphonenya. "Oh itu, kamu bisa minta ajarin ke Pak Burhan. Saya juga dulu dibimbing Pak Burhan," terang Danny. Cindy merasa kurang puas dengan jawaban Danny, karena sejak awal Cindy berharap bila Danny akan menawarkan diri untuk mengajarinya. "Oh begitu, baik nanti saya coba tanya ke Pak Burhan," ucap Cindy. "Oh iya ngomong-ngomong Pak Danny pulangnya ke daerah mana?" tanya Cindy ingin tahu. "Saya pulang ke daerah Tubagus Ismail, kalau Cindy," tanya Danny. "Wah kebetulan dong Pak. Rumah saya di Cikapayang." "Searah berarti," balas Cindy. "Oh Cikapayang toh, iya tahu, suka kelewatan kalau saya pulang, enggege. Maaf sebelumnya Pak, tapi boleh gak kalau pulangnya saya nebeng? Kebetulan hari ini saya gak bawa motor, kalau naik taksi sendirian takut soalnya, udah malam," ucapnya sambil melihat jam tangan yang terpasang di pergelangan lengan kirinya. Kini Cindy sedang mencoba iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu Danny bersedia memboncengnya. Kalaupun Danny tidak mau, ia masih punya tebengan lain. "Boleh," jawab Danny singkat. Perasaan Cindy tak karuan, ia tak menyangka bahwa Danny bersedia membocengnya. Hatinya begitu kegirangan bahwa sebentar lagi ia akan pulang dengan orang yang disukainya. Cindy mendudukkan badannya di jok belakang motor Danny, nampak wajahnya begitu amat ceria. "Sudah?" tanya Danny. "Sudah," balas Cindy. Motor pun melaju, memulai perjalanan dari jalan BKR. Danny lebih banyak diam daripada mengobrol dengan Cindy. Meski begitu, Cindy nampak tetap senang dan berharap bahwa saat itu waktu bisa berhenti agar ia bisa menikmati kebersamaannya dengan Danny di waktu yang singkat tersebut. Tiba-tiba hujan turun dengan cukup deras saat perjalanan mereka sudah sampai di daerah Laswi. Danny pun menepikan motornya, lalu membuka jok motornya untuk mengambil jas hujan. Naasnya rupanya Danny tidak membawa jas hujan tersebut, jadi mau tidak mau ia harus bersedia berteduh dahulu. "Gak apa-apa ya neduh dulu, saya gak bawa jas hujan," ucap Danny. "Gak apa-apa Pak,
balas Cindy yang kini sedang berdiri sambil memeluk kedua sisi lengannya. Karena hari itu ia hanya memakai sebuah kemeja dan celana kerja. Nampak kemejanya agak basah karena terkena hujan. Dani merasa iba melihat Cindy dalam keadaan setengah basah seperti itu. Ia pun melepaskan jaketnya kemudian memberikannya pada Cindy. "Terima kasih, Pak," ucap Cindy sambil memakai jaket tersebut dan seketika tercium aroma parfum Dani yang begitu kalem dan lembut, membuat ia merasa sangat dekat dengan Dani. Hujan akhirnya sedikit mereda, mereka pun melanjutkan kembali perjalanannya. 20 menit kemudian sampailah mereka di daerah Cikapayang, tepatnya mereka sudah ada di deap rumah Cindy. "Mau masuk dulu, Pak?" tanya Cindy. "Saya mau langsung pulang aja, udah malam banget soalnya," ucap Dani. "Ya sudah, terima kasih ya Pak, hati-hati di jalannya," ujar Cindy. "Sama-sama, mari," ucap Dani sambil membawa motornya menjauh dari kediaman Cindy. Cindy kemudian masuk ke dalam rumah, ia memeluk dan mencium aroma jaket Dani berkali-kali. Ia bahkan tak menyangka bahwa waktu yang singkat itu akan jadi hal yang begitu berkesan untuknya.